Nah, kita mulai ya. Langsung aja nih bang. Langsung. Teman-teman, Balik lagi nih balik kita. lagi Sudah lama nggak kesini. bersama masyarakat biasa sastra Indonesia. Masyarakat umum. Masyarakat umum. Sampai lupa ya. Iya. Karena paling lama. Aduh, sibuk dia soalnya. Iya. Ada Masyarakat kerjaan. umum soalnya butuh cari uang bang. Cari uang, ada kerjaan kan. Nah, sebelum itu bang, kita kan mau bahas tentang buku-buku lah. Ya, terus. Sebelum itu mungkin kita udah lama nih bang nggak ketemu nih. Mungkin kita bisa ngomongin. Apa-apa, santai. Nah bener Kasih, nih. bener. Vanilla ya ini ya. Minum dulu minum. Enak. Belum daduk. Oke. Nah sebelum itu nih bang, Apa tuh? kan kita belum udah lama nggak ketemu. Apa ini? Tanya kabar. Ya nanya kabar dulu lah. Baiklah. Sebelum itu bang Sapar seminggu ke belakang ini kesibukannya apa bang? Seminggu ini ngeluh Ngeluh kenapa tuh? di media sosial, nggak ada kerjaan. Ya Makanya kamu yang ada kerjaan bersyukur. Jadi kalau lelah gitu, lelah ngontrol orang-orang proyek bilang, alhamdulillah saya ada kerjaan. Sapar itu nggak punya kerjaan. gimana bang ya? Gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya bang Sapar menikmati hidup itu kan belakangan lagi olahraga mulu ya. Ya nikmatilah selagi masih bisa gitu kan. Dilakukanlah semuanya supaya aman gitu. Walaupun nggak ada uang, setidaknya sehat harus terjaga. Nanti kalau sakit uang habis lagi gitu. Kayak aku sebenarnya sih ya capek juga sih emang. Tapi karena ingat ada Sapar yang pengangguran, jadi semangat gitu ya. Sedikit membandingkan diri dengan orang lain. Iya. Bersyukur lah. Setidaknya kalau mau putus atau resign gitu, ingat Sapar yang lagi pengangguran. Ya teman-teman, ya seperti biasa kami akan membahas buku yang kami sudah baca dan ya masyarakat umum seperti biasanya membahas buku-buku yang tidak masuk dalam list tidak masuk pembacaan dalam umum. Intinya umum lah gitu. Nah, kamu baca apa hari ini? Yang sudah kamu baca apa? Karena belakangan ini aku lagi sibuk kan bang, dalam dunia kerja. Bang Sabar kan bisa lihat sendiri itu di story aku. Gak banyak waktu jadinya aku sebenarnya buat baca-baca. Kamu yang membantu Pramono Anung membuat jembatan dari JIS ke Ancol. Ya, okay. Itu karyamu lah. 1% lah. Ada 1% lah. Banyak lagi kalau 1% itu. Kira 0,00. Ya terus. Nah di sela-sela kesibukan itu ya, emang sih nggak banyak sih, nggak banyak bacaan yang aku sempat baca doang. Dan kan nggak waktunya sempit untuk baca-bacaan itu, agaknya tuh kurang fokus gitu. Ya. Nah aku sekarang mutusin ini sih bang, komik. Baca ini nih. Komik ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Mari saya dekat. Ini terbitan Rotasi Books. Rotasi Book penerbit baru. Baru ini, tapi dia khusus komik-komik dia. Rotasi kayak pernah mengingat. Ada itu, dia lumayan ramai sekarang. Grup Pacar Merah? Kayak bukan, tapi dia dia juga ini ke Pacar Merah, maksudnya jualan ke Pacar Merah juga ini. Judul komiknya ini Okinawa. Artinya apa? Karya Susumu Higa. Kalau Okinawa sebenarnya satu daerah tuh bang, di Jepang. Dia tuh kayak kepulauan dia. Jadi kalau misalkan lihat peta Jepang yang kayak es gitu tuh, nah, dia posisinya tuh ada di bagian paling bawah lah, bagian selatan Okinawa itu. Nah itu kayak apa ya, kalau di Jepang namanya prefektur Okinawa, itu berarti kayak kalau di sini provinsi mungkin bang. Nah kenapa akhirnya Susumu Higa ini menulis tentang Okinawa? Kan seperti yang kita tahu tuh bang, di tahun 45 itu kan Perang Dunia Kedua itu. Nah, pemboman ya. Ya, Okinawa ini jadi benteng terakhirnya Jepang ini bang. Dalam menghadapi Amerika di pertempuran Pasifik gitu kan. Nah, di dalam buku ini si Susumu Higa ini dia menulis tuh kumpulan cerita gitu bang. Terdiri dari 2 bab.
2 bab. Ini Iya. kumpulan cerita. Kumpulan cerita ini. Ini kalau misalkan di Bukan komik satu utuh. disebutnya one shot. Aku juga pikirnya awalnya tuh satu utuh gitu kan. Hmm. Yang pas udah aku baca-baca, oh ternyata ini terdiri dari beberapa cerita gitu. Ada 2 bab. Oh. Jadi kalau yang bab pertama itu ceritanya cerita tentang semasa apa di Okinawa ini, semasa perang di Okinawa gitu bang. Ya. Jadi ada dari sudut pandang apa tentara, ada sudut pandang korban gitu. Jadi apa namanya, Okinawa sendiri tuh latar belakangnya itu sebenarnya sebelumnya itu dia nggak bergabung dengan kekaisaran Jepang gitu bang kalau dari masa lalunya. Jadi dia tuh ada namanya kekaisaran Ryukyu gitu. Review. Nah masuk pas masa-masa itu akhirnya ditaklukkan lah sama kekaisaran Jepang itu, dan mereka merasa sebenarnya kalau aku baca di sini mereka tuh merasa nggak ada ikatan dengan orang-orang yang ada di Jepang daratan gitu bang. Menurut mereka dia apalagi setelah apa tempat mereka tuh dijadikan apa benteng terakhir gitu, banyak yang akhirnya Ini kamu cerita ini isi ceritanya ini. iya isi ceritanya gitu. Jadi banyak, aku ini aja garis besarnya Ya, aja ya, oke. maksudnya banyak masyarakat desa yang akhirnya tuh dijadiin tentara-tentaraan gitu bang, untuk apa ikut berperang lah lawan Amerika gitu. Nah di sini tuh sudut pandangnya banyak tuh bang, ada yang dari ibu-ibu pengungsi. Kalau ada perang kan pasti yang dirugikan kurang lebih ya masyarakat kecil gitu. Ya. Nah itu yang menarik itu. Nah untuk yang bab pertama seperti itu bang, cuma kalau yang bab kedua itu Belum itu baca. udah aku baca. Nah bab kedua itu dia setelah perang gitu. Jadi apa sih yang terjadi setelah perang? Pada akhirnya kan Amerika menang. Amerika akhirnya membuat apa pangkalan militer tuh bang di Okinawa gitu. Nah terus itu akhirnya apa berdampak berkepanjangan juga ke masyarakat di sana kan. Jadi suara bising tentara, apa suara bising pesawat kayak gitu gitulah. Terus tanah mereka direbut jadi pangkalan. Ada banyak inilah apa. Pada akhirnya banyak persoalan juga sampai sekarang tuh. Kalau aku share tadi sih dia masih ada pangkalan militer Jepang Berarti di ini secara umum itu tentang apa istilahnya pasca perang pas 45. ada yang bab 2 pasca perang, yang bab pertama tuh di masa-masa perang gitu. Bagus juga ya. Bagus itu. Apalagi? Nah itu sih apa kalau misalkan masyarakat umum mau tahu apa sih dampak perang gitu, kita bisa contoh di Okinawa gitu bang. Ini dalam tapi ini memang langsung komik langsung atau ada sebelumnya jadi apa gitu film dulu atau Oh abis ini? sebenarnya dia mungkin kalau di dunia komik tuh kurang lebih kayak cerpen juga sih bang ya. Jadi dia tuh pertama nulis satu terus dikirim ke majalah kayak gitu gitu. Tapi sudah bentuk komik. Ya pasti bentuknya komik karena emang dia ya apa Karya pertamanya sudah mangaka komik. mangaka kalau bahasa Jepang Ini gitu. mangaka atau komik sih? Kalau manga itu bukannya komik Jepang gitu bang. Ini kan dari Jepang ya, maksudnya ya disebutnya manga. Ya. Iya. Seharusnya beda sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Aku sih searchingnya gitu sih, manga tuh komik Jepang. Kalau komik itu di Amerika atau Eropa? Oh ya manga Penyebutan. ya. Kalau di sini berarti penyebutan manga. Cuma kan kita secara umum kalau di Indonesia nyebutnya komik kan. Komik. Maksudnya komik itu kata komik itu berasal dari Amerika Eropa kayaknya ya. Iya, emang iya sih. Dan Jepang namanya manga. Nah kalau kita kan nyerapnya dari bahasa itu kan. Bahasa Barat. Bahasa Barat kan. Okay. Ya kurang lebih itulah. Sebenarnya tebal, cuma asik. Kenapa ini ya asik, terus penasaran juga sih aku. Apa sih dampak-dampaknya gitu kan. Tapi kenapa kamu pilih ini gitu? Maksudnya kenapa kamu tertarik baca ini itu poinnya? Pertanyaannya. Aku suka sama apa namanya penerbitnya juga sih bang, Rotasi Book ini. Ada beberapa aku tuh orang yang mungkin lumayan ngulik juga tentang konflik-konflik di luar gitu. Gak cuma di Indonesia. Jadi bang kayak misalkan Rotasi Book sebelumnya dia tuh nerbitin tentang Tibet itu. Nah itu di situ di apa namanya komik juga itu apa Tibet itu. Jadi diceritain kalau di Tibet
Rotasi juga Bu terbitin. Iya, rotasi juga. Oh. Nah, di Tibet itu dia nyeritain tentang ini apa? Masyarakat Buddha gitu. Kalau di sana Buddha kan ya kalau nggak salah tuh. Iya, Nah, Buddha. latar kayak apa sih? Kayak adatnya mereka seperti apa gitu yang apa? Ada sisi negatifnya kayak gitu. Kenapa sih Tiongkok gitu pengen menguasai Tibet kan? Nah, dari situ aku coba baca, coba memahami. Terus yang kedua juga ada ini juga, dia nerbitin Munu itu nama tokohnya tuh. Jadi itu tentang konflik di Kashmir juga tuh bang. Di Tibet juga. Itu di Kashmir. Oh, di Kashmir. Yang perebutan antara India sama Pakistan kan. Maksudnya komiknya itu namanya komik Munu. apa? Munu judulnya. Munu. Iya. Rotasi juga yang nerbitin. Oh, berarti udah banyak ya? Lumayan banyak gitu. Rotasi. Dan maksudnya bukan aku merendahkan komik, tapi untuk orang yang apa namanya waktunya terbatas gitu, ini nggak perlu karena apa, visualnya jelas. Iya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu banyak tenaga untuk memikirkan visualnya seperti apa gitu. Menurutku sih gitu. Kalimat majemuk bertingkat dan berpangkat yang itu ngelimat tuh. Gitu kan. Ini cocok lah buat masyarakat umum lah. Cocok untuk masyarakat umum ya. Wah, aku tertarik itu. Nanti aku mau beli deh. Aku barusan cek apa akun rotasi. Udah lumayan. Dia sih beberapa buku sih dia. Silakan. Wow, makanannya nih. Makanan masyarakat umum. Thank you. Nah, itu dulu deh aku bang. Kalau Bang Sapar sendiri apa? Sambil makan. Oh, boleh. Sambil minum ya? Sambil minum, makan. Aduh, aus. Sekarang udah ini nih bang, apa? Sudah berubah tata letak layoutnya ini. Menurutmu lebih bagus kak ini? Ini teman-teman kami di atelier ya. Ini toko bukunya, di depan kedai, tempat ngobrol, ngopi, berdiskusi, kebetulan ramai. Jadi kami di dalam tampil di toko buku. Menurutku layout atelier paling bagus ini. Ini sepanjang aku kenal, aku tahun pertama kali di atelier, ini paling bagus. Aku sih belum bisa nilai ya. Belum bisa nilai. Aku soalnya udah jarang sih main kesini. Tahu sendiri aku sibuk kan. Orang sibuk. Kalau Bang Sapar sendiri lagi baca apa nih bang? Ada buku yang udah selesai dibaca? Sambil makan gitu. Makan dulu ya. Udah makan gorengan ini. Kenapa bang? Nggak boleh makan gorengan. Jangan sambil olahraga yang penting. Jadi kebuang bang. Kebuang ya? Iya. Seimbang lah hidup. Soalnya aku dikurangi. Emang nggak baik sebenarnya sih bang. Ini apa namanya? Ultra processed food nih. Makan kentang goreng gitu. Kalau kentang bisa lah. Tapi tetap ultra processed food dia bang. Masa? Iya. Makanan pengawet kayak gitu. Oh. Keren yang ini. Sama ini juga. Makanya junk food tuh sebenarnya nggak bagus lah gitu bang. Tapi kamu kenapa nggak gemuk ya? Apa ini? Makananmu dikit ya? Aku di sana lumayan ini lumayan jarang makan sih jadinya. Karena mungkin kerja gitu kan, kayak tiba-tiba udah waktunya tapi belum lapar gitu ya, aku diemin aja. Kadang udah jam 12 belum lapar, ya udah nanti aja jam 3-an baru makan. Terus kadang jam 7 harusnya udah makan, belum makan lagi, kayak gitu sih bang. Tapi kamu dibiayai apa ditanggung makan? Makan ada uang makan, tapi sebenarnya ya akal-akalan aja itu kayaknya. Maksudnya kan kita tahu lah bang, kalau perusahaan tuh kan kayak kita deal-dealannya berapa, nanti deal-dealan itu dibagi-bagi lagi kan, kayak gaji pokoknya segini kayak gitu. Nah itu akal-akalannya disebutnya uang makan, padahal ya dealnya aku sebenarnya segitu. Tapi BUMD atau swasta? Kayaknya sih BUMD, cuma dia semi swasta gitulah, mungkin setengah-setengah gitu bang grupnya itu. Kayak Transjakarta gitulah ya? Transjakarta gitu ya? Ya dia BUMD tapi pengolahnya perusahaan. Jadi, tapi kan Transjakarta lebih bagus deh. Itu pemiliknya Jakarta, bukan swasta. Oh, tapi dikelola sama swasta. Dikelola oleh itu bukan swasta. Kita BUMD milik badan daerah.
punya Jakarta, tapi cara pengelolaannya Swasta. swasta banget. Maksudnya Oh. birokrasinya tidak saklek seperti di Oh, ya kan banyak pemerintah. kayak perusahaan kayak gitu ya. Kecuali ya kayak badan-badan apa namanya? Tata air, tata gitu-gitu kali itu yang emang dia PNS kan kalau kayak gitu tuh, Bang. Jadi aku tuh baca. Jadi gini, Oh ya, boleh cerita Bang yang panjang, Bang. enggak juga, ini udah kamu aja udah 15. Berapa? 15 menit. Jangan panjang-panjang lah. Enggak apa-apa. Jadi aku tuh ada teman yang punya media di Ternate. Dia bilang dia berkali-kali minta untuk buatkan tulisan. Aku tolak, aku bilang ini aja, Bang. Yang lain aja gitu. Siapa contoh kalau yang lain? Ya teman-teman di sana. Oh, maksudnya ya Teman-teman di mewakili di Maluku. sana. Dia bilang, tapi beberapa kali aku buat tulisan di Instagram, dia komen dia langsung balas di DM. Buatkan kamu, aku tulisan. Nah, oke lah. Karena aku tahu di sana teman-teman Ternate, Maluku apa semua. Ya sekalian aku nulis soal Maluku saja gitu ya. Maka sebenarnya ada buku yang tentang Ambon yang sudah lama saya beli tapi saya belum baca. Pas dia minta untuk buatkan tulisan, saya bacalah buku ini. Apa tuh, Bang? Sejarah Bahasa Melayu di Ambon. Karya FVO bukan? James T. Collins. VO apa? Ini apa? Dia kerja sama FVO. Oh iya ya, apa Perancis, sih itu Perancis. Apa itu? Yang Perancis itu. Itu Perancis emang, Bang? Perancis ini, France apa gitu. Ini hanya 60.000 nih, murah banget. Iya, tapi bukunya ini ya, maksudnya oke gitu. Oke, ini kalau di kan itu? HVS ini kalau di Cobham Ecole Francaise di ya nih, Perancis ini. Ini kalau Cobham ya minimal 100-an. Ini 60.000. 60 berapa? 62 kan? Aku sempat lihat sih emang di Gramet. Maksudnya di Shopee-nya Gramet, aku kan jarang keluar ya. 60. Emang murah sih. Murah. Dan ini kayaknya disubsidi. Itu seperti apa? Sejarah terjemahan Asia Tenggara. Yang 4 jilid. Itu juga disubsidi. Intinya Perancis itu subsidi semua rata-rata. Pantas dia, maksudnya maju negaranya dalam sastra. Dan mereka penelitian mereka di Indonesia itu kuat banget. Nah, salah satunya ini sejarah bahasa Melayu di Ambon. Ini penulisnya juga orang Prancis. Sepertinya iya. Cuma di sini nggak ada profilnya. Aneh banget. Masa nggak ada? Nggak ada profilnya. Ini data pustaka, ya kan? Ini langsung kesimpulan. Di depan nggak ada, Bang? Di depan juga nggak ada kan. Biasanya kalau margin kiri di sini ada kan. Ini nggak ada loh. Aneh banget. Udah kata pengantar. Cepat juga ya. Nah, pas aku nulis, aku memulainya dengan ini. Adakah bahasa Indonesia Timur? Nah, aku mulai nulis itu terus. Kok kepanjangan? Maksudnya ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Jadi karena aku pengantarnya apa? Pertama pengantar dulu itu. Aku jadikan pengantar kan. Kok pengantarnya kepanjangan gitu. Udah aku jadikan istilah tulisan itu. Yang pengantar itu aku jadikan itu yang inti. Aku nggak cantumin yang ini. Jadi nanti aku buatkan tulisan baru tentang ini lagi. Ulasan buku ini. Iya. Nah, adakah bahasa Indonesia Timur itu aku merespons soal lagu-lagu Timur. Oh, yang lagi ramai ini. Yang lagi rame ya dari COVID lah ya. Jadi asumsinya orang karena ada lagu Timur, pada akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata ada bahasa Timur juga. Timur. Nah, aku berusaha untuk tidak mengelak itu, tapi memang ya itu kan persepsi orang kan. Coba memberikan konteks gitu bahwa ini ada kaitannya dengan ini ya. Kenapa aku ceritakan itu? Jadi di Indonesia Timur itu punya, jadi kamu kan Betawi nih. Nah, itu langgam Melayu Betawi. Gitu. Iya. Iya itu Melayu kayak kamu misalnya kalau pakai logat Betawi bagaimana? Aku orang Indonesia. Nah gitu. Kalau kamu gini. Ya pakai biasanya. Gitu kan. Nah, itu langgam Melayu Betawi. Nah, kalau kamu misalnya di liriknya si Eko So itu begitu yang gini. Sapu cinta. Itu kan sapu cinta itu kan saya punya cinta. Tapi itu kan dilakukan oleh orang Papua. Pu itu kan punya.
Nah, sementara kami di Sulawesi bagian utara itu bukan tidak pakai pu tapi pakai p, Sape. sape cinta. Hmm. Terus kalau Maluku beta pu cinta. Oh, beda lagi tuh Beda ya. lagi, jadi pakai beta. Jadi itu bukan bahasa Indonesia Timur, tapi bahasa Melayu setiap daerah. Langgamnya lah beda. Langgamnya beda. Jadi Makassar beda, Manado beda. Kalau kamu ketemu dengan Adi itu hampir mirip-mirip punya aku, tapi beda, agak beda sedikit karena sudah kalau kami itu antara Sulawesi dengan Maluku, Perbanggai. Terus di Kupang misalnya dia pakai lu. Pakai lu. Kamu itu lu. Lu, tapi bukan lo. Lo. Lo yang kayak Betawi kayak Oh, lo. enggak pakai lo tapi lu. Oh, Kalau lu. kamu itu lu. Tapi itu sopan. Ya Lunya. antara lu dan gue lah itu sama lah. Nah, pas aku dengar temanku yang dari Kupang pakai lu, ya aku kaget. Aku bilang, emang di sana pakai lu? Iya, kami juga kaget kenapa orang Jakarta pakai lu juga. Nah, itu langkah-langkah seperti itu terjadi di Indonesia Timur keseluruhan. Nah, dan Melayu-Melayu ini kan bukan hanya di Indonesia Timur, terjadi juga di Betawi, terjadi juga di Jawa, apalagi di Surabaya misalnya, di tempat metropolitan lah gitu, kosmopolitan lah, tempat-tempat hilir mudik, perdagangan gitu, masyarakat apa semua. Suku-suku saling bertemu. Nah, di si Collins itu menceritakan bagaimana Melayu itu masuk ke Ambon. Kata dia, yang menggunakan kata Melayu itu, jadi sebelum ada Belanda masuk, Melayu itu sudah dipergunakan jauh hari di Maluku. Perdagangan dipakai juga Melayunya, penyebaran Islam. Jadi di Ambon itu sebelum ada Kristen, sebelum ada orang Eropa menyebar agama Kristen dan Katolik, Islam sudah ada di tanah Ambon. Makanya ada kerajaan Ternate itu. Oh, Ternate lain lagi. Oh. Ternate itu di utara. Jadi ini Ternate. Oh, yang bawah pulaunya kan. Bawah pulau ini itu Ambon. Nah, di Ambon itu Pak Irsat. Prof. Pak Irsat. Izin, Prof. Ada profesor dari UNJ. Bapak abang-abang kita lah di sini. Jadi Ternate di utara, di tengah-tengah ini di bagian Kepulauan Banda itu, Laut Banda, itu ada namanya Ambon. Nah, Islam itu sudah ada jauh sebelum Belanda masuk. Ini kan Belanda yang bawa Islam, bawa Kristen ya. Nah, Collins itu mencatat ternyata di Melayu di Ambon itu sudah ada. Tapi mereka menggunakan bukan Melayu huruf Latin. Kenapa nggak huruf Latin? Bukan yang pakai huruf Latin ya, Bang, tulisannya? Belum. Melayu di sana masih sudah Melayu Arab. Oh, aksaranya Arab. Aksaranya Arab. Campurannya lumayan ya. Dan ini kan sudah digunakan di Aceh. Iya. Orang-orang tua dulu kan menulis namanya kan pakai bahasa Melayu Arab kan. Nantilah terjadi asimilasi kebudayaan apa semua datang lah ini Belanda. Dia bunuh orang dulu lah Belanda kan. Habis dia bunuh, banyak orang pergi. Melayu ini digunakan oleh orang Belanda untuk mengetahui karakter pribumi lah bahasanya, pribumi di Ambon ya. Dan juga untuk menyebarkan agama Kristen. Atau Katolik Kristen. Jadi gereja pendeta itu diajarkan untuk menggunakan bahasa Melayu. Jadi ini harus ada perbedaan Melayu di Ambon dan Melayu Ambon, ini pada akhirnya beda ini. Melayu di Ambon orang Melayu apa? Jadi Melayu di Ambon ini yang Melayu dari Malaka ini, dari Kepulauan Riau ini. Oh iya. Nyampe di Ambon, itulah namanya Melayu di Ambon. Jadi bahasa bakunya Melayu. Nah, sementara Melayu Ambon ini udah tercampur dengan bahasa lokal apa semua. Kayak tadi nama Beta Pucinta. Itu kan Melayu Ambon. Tapi pada saat kita kalau sekarang bahasa Indonesia lah ya, bahasa bakunya. Beta Pucinta itu kan kalau bahasa Indonesia cintaku. Jadi Beta Pucinta, cintaku. Jadi bahasa Melayu Ambon, Beta Pucinta, di bahasa Indonesia kan cintaku. Jadi ada langgam yang berbeda, struktur kalimat yang berbeda jadi subjek,
pindah-pindah gitu ya. Iya, jadi subjek, kepunyaan, terus nama tadi objek. Nah, kalau bahasa Indonesia jadinya langsung kepunyaan aja dia. Nama aku aja gitu. Iya. Ringkas kan? Nah, Collins itu mencatat dari masuknya Belanda di Ambon, terus genosida yang terjadi di sana. Jadi ternyata bahasa ini dia berangsur berubah karena pembantaian. Jadi Ini ada hubungannya sama yang di Banda juga berarti? ada juga, jadi tapi dia fokuskan ke Ambon kan. Misalnya Belanda membantai 2 pulau di bagian kepulauan Ambon situ, aku lupa namanya. Pada akhirnya orang-orang yang tersisa di situ tidak lagi menggunakan bahasa lokal, mereka menggunakan bahasa Melayu secara otomatis, ya kan? Bahasa lokal itu yang tempat genosida itu bahasa lokalnya sudah hilang, penuturnya habis, terjadilah bahasa Melayu. Nah, bercampurlah dengan Melayu Ambon. Kemudian masuklah ini Jepang. Jepang masuk, terus mengusir Belanda. Kamu tahu nggak? Mereka memaksa masyarakat di Ambon tidak boleh menggunakan bahasa Belanda. Oke, yang mereka gunakan apa? Mereka paksa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan tahun 28 secara politik kan. Iya. Dan Jepang ini mengetahui ada politik itu. Maka mereka meminta untuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan Melayu Ambon. Nah, pada akhirnya bahasa lokal ini secara berangsur perlahan lagi habis lagi. Tergerus lagi. Bahasa Indonesia yang baku. Karena di sana harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan Melayu Ambon ini walaupun tidak dipaksa, tapi mereka secara otomatis menggunakannya kan sehari-hari. Nah, yang lebih miris lagi, waktu Republik Maluku Selatan muncul. Jadi Indonesia Timur bergabung dengan Indonesia. Tapi ada sebagian yang bergejolak, terus mereka memberontak. Mereka memberontak di mana? Di hutan-hutan Pulau Seram. Karena mereka memberontak di gunung-gunung di Pulau Seram ini, di hutan Pulau Seram. Jadi masyarakat suku-suku lokal ini yang ada di Pulau Seram itu harus pergi ke pantai. Karena ya itu kacau kan? Kacau. Nah, mereka turun ke pantai itu mengakibatkan bahasa lokal yang ada di sana, yang di gunung-gunung hilang. Karena mereka turun ke pasar ke pantai, di mana di pantai ini semua beda lagi bahasanya dan harus menggunakan Melayu Ambon. Otomatis mereka menggunakan Melayu Ambon. Anak-anak mereka lahir di pesisir itu yang tidak lagi menggunakan bahasa lokal yang dari gunung, dari hutan. Itu. Untuk di pasca kemerdekaan ya. Nah, kembali ke kota Ambonnya. Jadi kota Ambon itu kan di kota Ambonnya itu yang sekarang kota Ambon ini, itu nyaris sudah tidak ada lagi menggunakan bahasa lokal. Karena ya perlahan-lahan tergerus gitu. Ya kejadian. Betul. Dan kan sudah ratusan tahun apa kejadian ada di sana. Beranak pinak, lahir berkawin pinak dengan orang lain berbeda suku. Pada akhirnya kayak kamu orang Betawi nikah dengan orang Banggai, anakmu sudah nggak tahu lagi bahasa orang Indonesia. Iya, dia nggak tahu lagi bahasa Betawi dengan bahasa Banggai. Akhirnya anakmu menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu yang ada di Jakarta. Begitu juga di Ambon. Jadi siapa penyanyi-penyanyi yang Ambon yang kamu ketahui misalnya? Anggapnya Adi lah, orang Manado, Adi ya. Adi. Dia mungkin orang tuanya orang Minahasa misalnya, atau orang Tomohon. Nikah dengan suku Gorontalo misalnya. Tapi Adi lahir di Manado, pada akhirnya dia nggak menggunakan bahasa orang tuanya. Menggunakan Melayu Manado. Nah, di Ambon seperti itu terjadi. Sekarang kalau kamu ketemu dengan orang Ambon misalnya, kota Ambon ya, kamu pakai bahasa lokalmu, bahasa lokal apa? Sebutkan. Orang nggak tahu lagi. Ya mereka pasti menyebut ya kayak beta, ose,
Ale, itu kan Melayu, bukan bahasa lokal. Itu kan Melayu Ambon itu. Tapi rata-rata di sana ini Bang ya, maksudnya Bang Sabar ini nggak nerima reels yang aku kirimin nggak? Apa? Nerima video reels yang aku kirimin nggak? Yang mana? Ada, jadi orang apa namanya, konten kreator di Mandar apa? Terus? Nah dia tuh berbahasa Indonesia baku. Tapi temennya nggak ngerti dia ngomong Oh, apa. yang konten itu? Iya. Terus? Nah, menurut Bang Sabar itu bahasanya dia bukan bahasa lokal atau itu bahasa Melayu Mandar sana Bang? Yang dia nggak terima itu Ya. Melayu Mandar. Itu Melayu Mandar. Melayu yang Mandar. yang dia bingung, kok bisa bahasa Indonesia kagak? Itu Melayu Mandar itu. Oh jadi itu tetap bahasa Melayu gitu ya? Maksudnya Iya. bukan bahasa lokal sana gitu? Bukan. Kalau begini, sudah makin jika itu kan Makassar itu, Melayu Makassar. Jika sudah mak, nah, saya sudah gitu. Itu Melayu Makassar. Tapi kalau gini, Melayu yang ada kita sama kita yang semua ini itu sudah menjadi tanda kutip bahasa lisan. Bukan bahasa pasar istilahnya mereka. Atau kita bahasa lisan lah. Kita jarang gunakan Melayu kayak gitu. Kamu kalau Melayu Betawi, pasti kamu nggak gunakan di acara resmi kan? Enggak lah. Bahasa Indonesia kan? Begitu terjadi ke semuanya. Jadi yang konten yang kamu kirim itu, yang pura-pura pakai bahasa Indonesia baku, itu hanya digunakan di acara resmi aja. Tapi kan yang nggak terima itu yang mau beli ini nggak ngerti bahasa Mandar Jeko apa semua, intinya logat gitulah. Dan sebenarnya dialek antara Melayu dengan dialek daerah setempat sih itu berbaur semuanya. Tapi ya emang ada beberapa ini ya, ada beberapa perbedaan pada akhirnya sebenarnya rumpun utamanya dari Melayu. Bahasa Indonesia kan juga dari Melayu Riau. Jadi maksudnya, tapi kan kalau bahasa Indonesia dalam konteks bahasa Indonesia ini sudah makin jauh juga. Jadi Melayu Ambon juga sudah semakin jauh juga dari Melayu asalnya. Iya. Itu seperti bahasa Inggris yang ada di Inggris dengan yang ada di Amerika dan sekarang ada di Singapura. Beda-beda. Itu sudah beda lagi. Dan jangan kamu marah ketika misalnya kamu orang Inggris British ya, dari Eropa, nggak terima dengan bahasa Inggris yang ada di Singapura. Jangan. Itu sudah proses sejarah panjang, cerita panjang sehingga Singapura punya Singapura Inggris kayak gitu. Logatnya apa semua. Nah, Melayu itu hal seperti itu sama. Melayu yang ada di Ambon dan Melayu Ambon. Tapi powerful juga berarti bahasa Melayu ya? Powerful, ribuan tahun bilang. Dan itu menjadi bahasa pasar. Makanya kalau orang bilang, kamu tahu nggak bahasa lokal paling banyak di Indonesia? Paling banyak di mana? Di Indonesia NTT Timur ya, kalau nggak salah. Papua. Oh, di Papua. 400. Maluku 80-an kayaknya. NTT 50-an dan 40-an. Tapi pelan-pelan tergerus kan? Tergerus karena tadi proses asimilasi perkawinan apa semua, terus konflik. Kayak kemarin juga konflik apa itu? Ambon. Tahun 2000-an. Itu kan pada mengungsi kan? Nah, mereka nilai anak muda yang anak-anak yang lahir di pengungsian itu geger budaya, bukan geger budaya. Lahir kok sudah tidak ada kebudayaannya dia gitu. Dari bahasa nggak paham lagi, sudah budaya yang baru ini di pengungsian ini. Tapi menurut Bang Sapar itu jadi sesuatu yang negatif apa positif nggak sih? Maksudnya pada akhirnya kan jadinya se-Indonesia nih kita berbahasa yang satu gitu kan, bahasa Indonesia gitu. Menurut Bang Sapar sendiri gimana maksudnya? Tapi kan pada akhirnya ada beberapa keragaman tuh yang pada akhirnya harus kita singkirkan jadinya tuh Bang. Oke. Tapi jangan dulu kita bahas ke bahasa Indonesianya ya. Ke bahasa Melayu. Ke bahasa Melayu Ambon dulu. Oh. Jadi ternyata bahasa Melayu Ambon juga itu tadi kita sudah jelaskan bahwa sudah banyak yang punah apa semua. Itu karena perang, karena kerusuhan, karena asimilasi apa semua. Nah, sekarang Melayu Ambon ini sudah menjadi identitas. Jadi kalau identitas yang baru. Identitas yang baru. Jadi kalau bahasa lokal sudah punah, tapi aku mau bilangin. Jadi ada karakter yang berbeda ini antara Ambon Islam dan Ambon Kristen. Beda lagi tuh. Beda. Jadi Ambon Islam ini ada di bagian area di Hitu. Teman-teman yang dari Maluku ini Ambon pasti paham lah. Ambon ini di bagian teluknya. Di Hitu di bagian utara. Jadi di Pulau Ambon itu
ada Ini bagian kan bentuknya gini kan, Pulau Ambon kan. ya Iya. gitu. Jadi di selatnya itu Ambon, di kota Ambon, terus di bagian utara itu ada Hitu. Hitu ini kerajaan Hitu dulu, Oh, kerajaan itu Islam. kerajaan Islam. Dulu kerajaan Islam. Hmm. Nah, ternyata menurut Collins ini Hitu itu masih beberapa orang Ambon Islam itu masih mempertahankan bahasa lokalnya. Sementara Ambon Kristen ini sudah punah bahasa lokalnya. Lepas lah. Lepas karena itu kerusuhan-kerusuhan tadi, asimilasi apa semua. Nah, sekarang adalah namanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mana diartikan bahasa baku. Dan pada akhirnya Melayu Ambon dibilang bahasa pasar. Itu bahasa lisan. Nah, kritiknya Collins di sini menarik juga. Dia bilang, oke, sekarang Melayu Ambon ini sudah menjadi identitas sendiri. Masalahnya juga di Ambon lagi, itu identitas Melayu Ambon itu tidak kuat lagi sekarang. Hanya bahasa lisan aja. Tapi kalau di papan reklame, terus poster-poster, terus pemberitahuan, itu belum tidak ada dipakai, tidak pakai Melayu Ambon. Oh iya, Tapi pakai bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku. Yang aku nangkap dari nuansanya Security Collins, kamu gunakan loh itu, kamu gunakan aja itu Melayu Ambon. Baik kalau lisan sudah populer ya, tiap hari. Di tulisan pun kalian gunakan, nggak perlu pakai bahasa Indonesia yang baku dan benar. Menurut Collins gitu. Mungkin kekhawatirannya Collins, kalau kamu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kan terhilang juga ini. Iya. Pada akhirnya Melayu Ambon ini sendiri hilang. Nah, dia berikan contoh, ada beberapa contoh yang menurut dia ini menggembirakan. Dia bilang lagu-lagu. Ini berarti risetnya baru juga, Bang? Ini baru terbit ini. Dan iya, maksudnya risetnya iya. Lumayan baru juga berarti. Ini terbit 2000. Terbitnya kan baru-baru juga nih. 2025 November. Dia kaitkan ada lagu yang digunakan ini kayak ini. Ada pelang-pelang sampah. Jang bangga dengan sampah yang ale buang kalau belum diakang pung tampa. Jangan bangga dengan sampah yang kamu buang kalau belum diakang gitu apa. Kalau belum buang di tempatnya lah. Di pung tempatnya. Nah, ini Melayu Ambon. Melayu Ambon. Kau ini orang tatua pung pasan. Jadi orang tua punya pasan gini. Jangan melawan orang tatua, jangan melawan orang tua. Jangan lupa sembahyang. Jangan bajalang pardidu, jangan bajalan pardidu, atau apa? Jangan terlalu cakadidi, jangan terlalu cakep. Bukan, cakadidi itu kalau terlalu petakilan. Jangan mulut bamaki, ini jangan punya mulut memaki-maki. Jangan gelojo, tau gelojo? Apa tuh? Gelojo ini sudah sama di bahasa di KBBI ada kok. Gelojo ini rakus. Makanya enggak. Nah, kayak gini lah semua. Nah, si Collins itu menceritakan juga ternyata ada film yang gunakan pakai logat dialek Melayu Ambon kayak ini. Cahaya dari Timur. Beta Maluku. Yang ini apa? Yang si siapa tuh? ZNRS bukan sih? Bukan ya? Kayaknya filmnya ya ini kayaknya dari ini ya. Iya nggak sih? Maksudnya dari novelnya. Iya. Film dulu baru jadi novel atau sebaliknya sih? Kayak novel dulu dah. Atau gimana ya? Nanti tanya aja, Bang. Yang Chico Jericho itu loh. Iya. Yang ini kan ceritanya tentang apa? Main bola kan? Bola di tanah itu apa di Tulehu. Nah, jadi maksudnya siapa si Collins ini kalau di buku-buku gereja atau Injil kitab itu sudah digunakan dari zamannya Belanda. Nah, maunya terjemahannya maunya si Collins nuansanya gitu ya. Dia pengen di tulisan, di puisi, di musik. Nah, sekarang kan sudah ada kan. Sekarang yang disebut lagu-lagu timur gitu, itu kan sudah digunakan pakai logat-logat itu Melayu Ambon. Perpaduan lah ya. Perpaduan. Tapi kan lagu-lagu timur yang ada sekarang itu bukan hanya Melayu Ambon, tapi Melayu Manado, Melayu Ternate, terus Melayu NTT, Melayu Papua, gitu. Ya beda-beda berarti kan logatnya. Beda-beda sebenarnya. Tapi kalau pergi ke Makassar itu teman-teman ini agak culture shock. Karena beda lagi.
Nah itu kenapa orang terlalu menggeneralisir Indonesia Timur, padahal isinya beragam kan itu bang. banyak beragam. Tapi masalah kan yang muncul di permukaan kan yang ini. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan juga ini orang ya teman-teman. Maksudnya yang menikmati ya. Ya, gitu sih. Menurut Bang Sawar gimana ini penyebutan Indonesia Timur? Nggak ada masalah. Oh nggak masalah. Soalnya kalau dipikir-pikir harusnya ada penyebutan buat Indonesia Barat juga gak? Mungkin belum biasa aja. Ya soalnya kan kalau Indonesia Barat orang langsung menunjuk aja kayak Sumatera gitu kan. Ya, makanya aku kalau menulis Indonesia Timur, Indonesia Barat dalam konteks apa dulu gitu. Kalau macam aku mau membaca Barat. Nah, di sini dia menyebut dulu Nusantara Timur dan Nusantara Barat. Si Collins itu untuk membedakan mana barat mana timur gitu. Dan aku kalau menulis, nah aku di tulisanku itu untuk media di Ternate itu aku memberikan konteks timur mana barat mana, dan aku membaginya itu dalam konteks tengah-tengahnya mana itu bang? Nah aku membaginya dalam perspektifnya si ini waktu Welles. Garis itu tuh, garis Welles yang dari Filipina, terus Selat Makassar, terus Selat Lombok. Jadi Kalimantan sebenarnya masih barat. Indonesia Barat. Tapi kalau misalkan acara itu masuknya timur ya. Itu kan. Beda lagi. Itu terserah ya. Kalau mereka mau jadikan apa gitu. Karena kulturnya Welles itu menurutku udah pas gitu. Jadi si Welles bilang kayak ada pemisah gitu loh. Jadi dia bilang garis tak kasat mata itu. Tak kasat mata itu garis maya kata dia. Itu seperti ada tembok besar yang menghalangi burung-burung melewati antar wilayah ini. Dan secara kultur manusia ini itu juga ada perbedaan juga. Iya. Dan lebih ada persamaan di antar Indonesia Timur sendiri. Nah, secara kultur juga, secara sejarah dan Austronesianya, Melanesianya lebih dominan lagi. Iya. Tapi pas aku sempat kerja di Kalimantan udah lumayan banyak tuh bang. Orang-orang Makassar, orang-orang itu udah perantau di Kalimantan. Makassar kan. Iya, di Makassar kan pergi ke Riau juga jadi raja. Iya. Datang karena kalah di Sulawesi, pergi ke Riau jadi raja. Panglima mereka. Tapi kalau yang di Kalimantan ada juga tuh bang. Jadi awal-awal aku di Kalimantan, kupikir kan ya namanya masih bodoh ya. Kupikir orang-orang di sana tuh sukunya kebanyakan orang Dayak gitu. Tapi pas di sana ternyata ada satu suku tuh, suku Kutai itu. Nah itu suku Kutai. Ada bang. Nah itu dia pakainya bahasa Melayu Kutai di sana. Jadi mirip-mirip kayak logat kalau nonton Upin Ipin kayak gitu tuh bang. Tapi nggak terlalu sebegitunya lah. Tapi ya aku ngerasa kayak Melayu gitu. Kalau orang Dayak beda lagi sih sebenarnya. Aku nggak sempat ketemu sama Dayak itu orang-orang Dayaknya. Dayak itu agak beda lagi bahasanya pasti. Beda lagi. Dan mereka itu tidak di pesisir ya, tidak. Kalau di sana kan kayaknya masih di daratan gitu ya. Oh iya, mereka tuh mungkin di hutan-hutan itu tuh bang. Nah kalau di pegunungan lah. Kalau hutan itu seolah-olah tandanya maksudnya daerah yang mereka kan emang masih banyak yang hidup di suku-suku di ini kan bang, di pedalaman gitu. Nah kalau yang aku temuin mungkin beberapa orang Dayaknya tuh yang udah terasimilisasi, yang udah nikah gitu sama orang Kutai atau sama orang Banjar. Jadi biasanya kalau orang Dayak itu yang aku dengar dari orang Dayaknya langsung tuh, kalau dia milih buat memeluk agama tertentu, ikatannya sama suku Dayak itu kadang udah lepas gitu. Iya, itu kebanyakan gitu sih. Kebanyakan kayak gitu ya. Jadi kita mau tutup lah ya. Tutup sebulan ya. Maksudnya aku mau bilang bahwa buku ini untuk teman-teman di keseluruhan Maluku, Kepulauan Maluku lah ya. Maksudnya Maluku Utara dan Maluku. Cocok nih. Baca buku ini. Buat Adi cocok nih. Adi cocok juga. Dia Manado dia ya. Iya. Karena apa? Karena ini kita akan kan gini. Akan ada orang bilang kita kok nggak kenapa kita daerah kita nggak ditulis gitu ya. Nah sekarang banyak loh yang nulis tentang Maluku, tentang Indonesia Timur kalau macam secara keseluruhan. Bang Sabar udah beli belum buku puisinya dia?
Dia translate ada dia pakai bahasa Si Adi, iya pakai Kamu kok- bahasa Manado juga. dia meragukan. Coba cek story-nya dia. Oh iya. Lah, Udah aduh, baca belum tapi? apa? Itu urusan lain. Yang penting beli dulu. Beli dulu, itu baca urusan lain. Puisi pula, aduh. Iya. Kita Jadi- emang nggak ini bang yang mau Iya, puisi. iya. Mungkin nggak ada bakatnya. Dulu pernah nulis aku. Hah? Serius? Pernah dimuat di media Indonesia. Wah gila. Emang Dapat 500.000 loh. pada masa itu. Pada masa 2017 kayak. Wah hebat emang Kamu penyair ya. SMA itu? Berapa? 17. 2017 aku baru lulus sekolah itu mah. SMA. SMK. SMK. Iya baru lulus SMK aku. Jadi teman-teman, buku ini sebaiknya dibaca oleh teman-teman dari Maluku dan atau Orang-orang yang atau inilah apa? Yang interest juga terhadap bahasa, sejarah-sejarah itu. sejarah dan bahasa. Teman-teman, misalnya kalau teman-teman dari Sulawesi Utara gitu, Maluku Utara, Maluku, Papua, NTT, saya rasa ini cukup. Saya tuh merasa dekat loh baca ini. Karena ada Kayak pulang ke kampung halaman. karena kayak membaca sejarah sendiri gitu. Oh. Walaupun saya kan bukan dari Ambon, tapi saya membaca karena ada Kayak ada sesuatu kayak kosa-kata- ada ikatan loh. ada ikatan gitu. Itu kayak kalau tadi kan Wales lain ada tembok gitu ya. Kalau aku kayak ada jalur kali, walaupun nggak kelihatan talinya gitu. Antara Bangge dengan Ambon. Cocologi. Jadi teman-teman, sejarah bahasa Melayu di Ambon ini cocok untuk dibaca. Ini juga nih. Ini kalau yang apa? Yang waktunya sedikit. Menurutku Bang ya, bukan kelemahan ya, kerugian orang-orang di lingkup sastra itu menurutku ini apa? Mereka aku nggak generalisir ya, tapi beberapa mungkin ini kritik iya, sastra. enggak, maksudnya ini buat secara umum aja lah. Maksudnya orang-orang memandang sastra itu sesuatu yang tinggi, sementara komik dianggapnya tuh karena apa? Ya apa bacaan-bacaan populer kan. Bang Sabar dulu pas kecil bacanya komik. Pernah baca komik? Pasti pernah. Aku baca komik Soekarno. Komik Soekarno yang mana? Aku lupa. Oh, pokoknya baca komik kan, tapi kalau komik-komik Jepang gitu dulu pas kecil baca. Kalau aku soalnya beberapa lingkup pertemanan kan lumayan baca kayak Naruto, Doraemon. Ya mungkin orang-orang stereotipnya tuh komik ya kayak hiburan aja gitu. Aku dulu nonton Avatar doang di Global TV. Ya geger budaya nih kayak gitu. Ya tapi ya banyakan orang tuh menilai komik tuh sesuatu yang nilainya rendah lah gitu Bang. Tapi menurutku ya merugilah orang-orang yang tidak membaca komik gitu. Karena komik juga apa ada isu muatan politisnya juga sih Bang. Yang aku beli. Yoi. Udah itu aja dulu Bang. Oke. Teman-teman terima kasih, nanti kami juga akan membahas lagi soal buku yang kami baca. Tapi nanti dulu kita baca dulu Bang. Iya, nanti maksudnya kami baca buku, sudah ada buku baru yang kita baca, baru kita bikin lagi kayak gini. Lagi soalnya ya lagi sibuk juga kan baca. Ya sampai ketemu di bulan depan kali Bang ya. Ya 2 bulan lagi lah. Secepatnya lah. Ya secepatnya lah. Terakhir kita pas bulan puasa ya. Udah 3 bulan lalu. Oke, terima kasih ya. Iya, makasih.